Mas, itu ada guru yang melapor ke saya, dia bersama dengan anaknya itu sudah mengabdi di satu sekolah yang sama. Itu ada yang anaknya mengabdi di atas kurang lebih 7 tahun, si ibu itu 12 sampai 15 tahun. Sudah 2 generasi Pak ya? Berstatus sebagai tenaga honor. Nah, di sisi yang lain, teman-teman guru se-Kabupaten Bulungan mulai dari tingkat SD sampai di SLTP juga mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan yang kita berikan, yang kita alokasikan di APBD tahun 2000. Benar-benar menyentuh. Karena Mas, ini di Kabupaten Bulungan tidak kurang dari 35.000 anak yang harus kita. Nah, saya meyakini optimis bahwa dengan 4.600 yang menjadi target optimalisasi lahan, tentu produksi beras, produksi gabah yang ada di Kabupaten Bulungan itu bisa meningkat dengan memaksimalkan potensi lahan yang ada di Kabupaten Bulungan hari ini. Nah, halo pemirsa, kembali lagi jumpa di Kopdar. Dan kali ini edisi super spesial karena kita saat ini berada di studio Jawa Pos TV dan tentunya dengan bintang tamu atau narasumber yang juga tak kalah spesial. Kali ini sudah hadir bersama kita Bupati Bulungan, Bapak Syarwani. Selamat datang Pak Bupati. Terima kasih di Mas. Jawa Pos TV. Siap. Dan kita kali ini Pak, edisi Kopdar kali ini sengaja mengundang atau mengajak Pak Bupati karena memang ini akan tayang bersama dengan 100 hari pertama kerja Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. 100 hari kerja pertama Pak Syarwani dan Pak Kilat. Siap. Siap. Jadi Pak Bupati sudah roadshow di beberapa media Pak ya selama di Jakarta, dan kali ini kita akan coba undang ke Jawa Pos TV dengan tema yang spesifik 100 hari program kerja Bapak Syarwani Kilat. Dan dari bersama Pak Syarwani, bersama Pak Kilat, Pak Syarwani ini adalah periode kedua memimpin pemerintah Kabupaten Bulungan. Bagaimana Pak, apakah ada transisi yang berarti dari sebelumnya bersama Pak Ingkong Ala yang sekarang sudah menjabat sebagai Wakil Gubernur? Apa ada perubahan-perubahan yang cukup berarti begitu Pak? Ya, tentu saya pertama menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan yang dimana pada penyelenggaraan Pilkada Bulungan tahun 2024 yang lalu dapat dilaksanakan dalam situasi yang aman, damai, kondusif, dan berjalan sukses di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Bulungan. Dan tentu ini amanah yang kedua diberikan oleh masyarakat Kabupaten Bulungan, khususnya kepada saya dalam memimpin Kabupaten Bulungan pada hari ini bersama dengan Pak Kilat AMD sebagai Wakil Bupati Bulungan. Jadi Mas, kalau bicara tentang program yang kita laksanakan bersama dengan Pak Ingkong sejak tahun 2021 dan yang kita laksanakan dengan Pak Kilat di periode kedua ini sebenarnya adalah program keberlanjutan. Jadi tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Ya tentu apa yang menjadi program-program prioritas di tahun 2021 periode pertama bersama dengan Pak Ingkong itu yang memang belum maksimal, yang belum berjalan secara sebagaimana yang diharapkan, itu tentu juga menjadi konsen saya bersama dengan Pak Kilat hari ini, yang tentu dalam visi misi Kabupaten Bulungan mewujudkan Kabupaten Bulungan yang unggul dan berdaulat melalui pembangunan hijau yang berkelanjutan. Dan ini sebenarnya terjemahan lebih lanjut dari visi Kabupaten Bulungan yang berdaulat pangan, maju, dan sejahtera. Jadi insya Allah apa yang kita lakukan pada periode kedua bersama dengan Pak Kilat itu tidak akan meninggalkan, tidak akan memutuskan program-program prioritas ataupun visi yang telah kita laksanakan bersama dengan Pak Ingkong di periode tahun 2021 yang lalu. Bersama Pak Ingkong memang Pak ada beberapa yang mungkin belum maksimal karena memang masa baktinya tidak utuh 5 tahun Pak ya. Tidak utuh 5 tahun. Karena harus mengikuti pilkada serentak begitu. Dan yang menarik nih Pak, saya sudah melihat sedikit program bersama Pak Kilat, bersama Pak Syarwani di 100 hari pertama itu sudah merilis beberapa program dan beberapa target kinerja. Yang saya perhatikan itu ada program-program yang memang spesifik sekali Pak, artinya to the point. Itu ada, pertama yang menarik perhatian saya itu adalah 10 proyek strategis. Nah, cuman kemarin ada pertanyaan di kepala saya dan tim redaksi kami Pak, apakah 10 proyek strategis ini dengan anggaran 65 miliar itu semuanya ditarget rampung di 2025? Ya tentu apa yang 10 program strategis daerah Kabupaten Bulungan ini memang ada di dalam APBD tahun 2025. Jadi konsekuensinya ketika kita mengalokasikan dan merencanakan penganggarannya di tahun 2025, kita targetkan 10 program itu tuntas di tahun 2025 ini.
Jadi memang ada berbicara tentang infrastruktur, bicara tentang pertanian, bicara tentang pendidikan yang kita aktualisasikan, yang kita laksanakan di dalam APBD 25 itu memang menjadi program yang kita targetkan. Ya. Nah, sehingga memang sebenarnya Mas, program prioritas yang ada di tahun 2025 ini juga tidak berbeda dengan apa yang kita lakukan di tahun 2024 yang lalu. Walaupun mungkin secara besaran nilai itu sangat tergantung dengan kemampuan dari pada APBD. Nah, alhamdulillah di APBD tahun 2025 yang kita tetapkan bersama dengan DPR pada tanggal di bulan November tahun 2024 yang lalu itu berkisar kurang lebih 2,4 triliun. Sekalipun pada saat itu belum turun impres ya. Impres 1 tahun 2025. Ya tentu sampai hari ini kita melakukan penyesuaian, perubahan anggaran, pergeseran anggaran. Itu anggaran Kabupaten Bulungan setelah pergeseran itu sekitar 2,3 triliun sekian. Jadi tidak mengalami penurunan. Masih bisa mengakomodasi program-program prioritas yang kita sudah buatkan dalam peraturan Bupati. Ada 10 proyek-proyek strategis yang ada di Kabupaten Bulungan. 10 itu sudah dituangkan dalam regulasi yang resmi Pak ya? Artinya bukan sekedar visi misi saja. Oh baik. Apakah 10 program ini Pak ada yang diprioritaskan harus segera rampung, segera dikerjakan, atau semuanya 10-nya jalan secara simultan? Secara serentak, dan kemarin sebelum saya berangkat itu saya sudah mengundang kembali bersama dengan seluruh perangkat daerah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan 10 program strategis daerah itu benar-benar sudah berjalan. Jadi ditargetkan di Juni ini semuanya sudah berjalan di tingkat lapangan. Sehingga saya menarget, walaupun kemarin memang kita sebenarnya dari jadwal itu ada mengalami agak sedikit keterlambatan. Karena proses menyesuaikan terjadinya pergeseran anggaran seiring dengan lahirnya Impres 1 tahun 2025 itu. Iya. Tapi kalau kita lihat Pak, semua program di 10 program prioritas yang dicanangkan dalam anggaran 65 miliar itu, saya rasa memang semuanya untuk kebutuhan dasar Pak ya. Sangat bersentuhan dengan kebutuhan dasar. Kita bicara infrastruktur, terutama bicara di wilayah kecamatan, 3 kecamatan di Hulu Sungai Kayan juga tersentuh. Ada program jembatan, ada program penanganan berkaitan dengan kondisi salah satu ruas jalan poros yang panjang di Bulungan itu menuju ke arah ke kecamatan paling hulu yang kita katakan dengan Bukit Ilanun. Demikian juga dengan poros yang menghubungkan Tanjung Palas Tengah menuju Tanjung Palas, Salim Batu itu menjadi agenda kita. Bahkan itu sudah hampir 2 tahun terakhir kita selalu mengalokasikan. Demikian juga program di bidang pertanian itu ada 1 miliar target kita untuk kegiatan dengan optimalisasi lahan. Jadi optimalisasi lahan ini Mas, saya sambung saja cerita. Kaitan dengan optimalisasi lahan dari Kementerian Pertanian di Kabupaten Bulungan itu mentargetkan ada 4.600 hektar yang digarap bersama dengan TNI, khususnya melalui Pak Dandim, yang itu dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Tapi dari sisi APBD kita juga mengalokasikan kurang lebih 1 miliar rupiah untuk yang kita masukkan di dalam program, satu di antara 10 program strategis daerah itu adalah masuk di dalam kegiatan dalam rangka untuk kegiatan pertanian dalam arti luas, dalam hal ini melalui optimalisasi lahan. Artinya untuk proyek atau program tersebut selain Pemkab Bulungan ada juga kontribusi dari Pemprov Kaltara dan Kementerian Pertanian, melalui Kementerian Pertanian. Baik, sebenarnya dari 10 program ini kita tahu Pak, ini kebutuhan basic yang juga sifatnya nanti akan menghasilkan sesuatu untuk jangka panjang. Nah, tapi ada beberapa program juga mungkin di luar 10 program itu Pak yang cukup menarik perhatian saya itu adalah penambahan atau kenaikan TPP Pak. Nah, terutama yang nanti mungkin bisa dinikmati oleh kalangan ASN P3K yang kemarin kita baru ada ngelantik juga Pak ya. Dan ini kan cukup yang menariknya ini di tengah seruan untuk efisiensi segala macam. Apakah ini memang tetap dijalankan karena sudah dicanangkan sebelum Impres itu turun, atau memang ini termasuk kebutuhan yang juga prioritas mungkin untuk menunjang produktivitas pegawai mungkin? Memang kalau bicara tentang perbaikan penghasilan bagi ASN yang ada di Bulungan, itu sudah teralokasi di tahun 2025 ya sebelum Impres turun. Nah, seiring dengan semangat Impres, memang kita mengikuti beberapa arahan yang dilaksanakan menjadi kewajiban kita, termasuk efisiensi dari sisi belanja pegawai tadi. Misalnya dari segi belanja perjalanan dinas itu 50% itu kita laksanakan di seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bulungan. Demikian juga belanja yang berkaitan dengan kegiatan rapat. Nah, itu hal-hal yang menjadi dan itu memang kita alokasikan untuk kegiatan-kegiatan produktif yang memang diperintahkan oleh amanat Impres 1 tahun 2025.
Nah tentu saya sangat menyadari bahwa kemarin tanggal 25 April kita melantik kurang lebih 1.485 tenaga ASN yang baru ya, khususnya melalui perjanjian kerja, melalui tenaga P3K. Dan tentu juga ada konsekuensi, dari sisi belanja pegawai dengan teman-teman P3. Tapi kita sudah berhitung bahwa ini juga menjadi faktor pengungkit ya. Bahwa ketika kita memperhatikan kesejahteraan teman-teman ASN termasuk P3K bukan hanya berdampak berkaitan dengan masalah kesejahteraan teman-teman, tapi kita punya keyakinan bahwa dengan memberikan perhatian, meningkatkan dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas teman-teman ASN itu sendiri, di sisi lain teman-teman ASN yang memang tinggal di Bulungan ini juga akan memutarkan uangnya, membelanjakan ya pendapatannya itu untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pokok yang juga dirasakan manfaatnya oleh para petani, para pedagang yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan. Sehingga ya bayangan saya sih simpel Mas, bahwa melihat ini ketika ada kebijakan memperhatikan kenaikan kesejahteraan bagi teman-teman ASN itu juga multiplier dan simbiosis mutualisme ya dengan masyarakat yang lain yang bisa memanfaatkan ketika teman-teman ASN P3K juga membelanjakan dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan pokok di wilayah yang ada di Kabupaten Bulungan. Ya, mungkin sekilas terlihat seperti alokasi yang konsumtif, padahal itu juga nanti berdampak produktif juga Pak ya terhadap perekonomian, terutama belanja-belanja pokok yang mana itu mungkin sebagian besar dihabiskan juga di Kabupaten Bulungan atau Kalimantan Utara secara lebih luas gitu. Masih terkait efisiensi nih Pak Bupati, kita kan tahu kemarin setelah Inpres beberapa sektor ini mengalami penyesuaian. Nah tapi oleh Pak Bupati selain tadi TPP untuk pegawai ada juga insentif. Nah untuk guru kalau di lingkup pemerintah kabupaten berarti kan TK PAUD sampai SMP. Nah yang mana kita tahu Pak di level provinsi itu dihapuskan atau ditiadakan untuk SMA, SMK dan PT Pak ya. Nah tapi di kabupaten justru ada penambahan atau penganggaran untuk itu. Kalau insentif untuk TK ya PAUD itu memang menjadi kewajiban daerah ya sesuai kewenangan karena memang untuk tingkat provinsi di tingkat menengah atas di SMP kita termasuk perhatian kepada seluruh sekolah-sekolah swasta utamanya yang ada di Kabupaten Bulungan. Dan memang Mas ini menjadi program yang sudah kita laksanakan sejak tahun 23 yang lalu. Di 2022 masuk di anggaran 23 itu kurang lebih 600.000 ya. Di tahun 650 sorry. Di tahun 2023-24 2 tahun terakhir kita mengalokasikan itu kurang lebih insentifnya sebesar 750. Nah, alhamdulillah di alokasi APBD tahun 2025 itu sudah naik di angka 900.000. Ya memang ini menjadi tanggung jawab daerah, bukan hanya persoalan karena itu menjadi kewenangan Pemda Bulungan berkaitan dengan pendidikan dasar sampai di tingkat SLTP tersebut, tapi bahwa di sisi lain kita memiliki tanggung jawab bagaimana kita meningkatkan mutu pendidikan yang tidak hanya dilaksanakan oleh institusi sekolah yang miliknya pemerintah, tapi juga ada kelompok masyarakat, ada yayasan yang bergerak di bidang upaya-upaya peningkatan sumber daya manusia anak-anak kita di Kabupaten Bulungan. Ya tentu tidak berlebihan saya rasa untuk kita memberikan apresiasi kepada tenaga-tenaga pengajar. Dan saya pastikan alokasi di tahun 2025 bagi tenaga guru TK PAUD khususnya yang ada di Kabupaten Bulungan itu tetap ada dan tidak dihilangkan. Ya, sekedar informasi mungkin buat untuk pemirsa, saya paham kenapa Pak Bupati ini salah satunya perhatiannya cukup besar ke pendidikan karena latar belakang Pak Bupati adalah pendidik ya Pak ya, secara akademis. Pak Bupati adalah sarjana pendidikan, gelar S1-nya dan sama seperti saya Pak. Ya, kita mungkin siap berkiprah di tempat yang lain Pak ya. Tapi ini kan artinya tidak menghalangi Pak ya. Lulusan-lulusan sarjana pendidikan untuk berkontribusi, tidak harus menjadi guru, tapi salah satunya Pak Bupati berhasil mewujudkan dukungan yang besar untuk pendidikan melalui kebijakan-kebijakan seperti itu. Tapi memang insentif 900.000 itu Pak sebelum dicanangkan sekarang, sebelumnya apakah ada dengan nominal yang berbeda atau? Memang berbeda. Jadi saya katakan tadi 23 itu kita berada di angka, tahun 22 itu kurang lebih 650, 23-24 di APBD itu 750. Nah alhamdulillah seiring dengan semakin agak sedikit baiknya ya kondisi APBD Kabupaten Bulungan, itu juga kita bisa memperhatikan kesejahteraan teman-teman tenaga guru khususnya PAUD yang TK yang ada di Bulungan itu menjadi 900.000 insentifnya. Memang bicara pendidikan, salah satunya kesejahteraan guru Pak ya, karena kalau guru-guru yang PNS mungkin atau yang P3K secara kesejahteraan cukup terpenuhi, memang yang honorer ini Pak ya yang ini. Ya termasuk Mas, saya ingin cerita panjang sedikit bahwa kan kalau kita bicara aspek tenaga kependidikan misalnya di tingkat SD yang lolos kemarin teman-teman P3K, kita juga bisa merasakan ya bagaimana kalau kita berada pada posisi teman-teman
Yang mungkin lebih ada yang menjadi P3K, PTT Iya. honor itu lebih dari 10 tahun. Iya, iya. Nah, alhamdulillah saya sangat terima kasih dengan pemerintah pusat dengan kebijakan rekrutmen kemarin melalui mekanisme P3K. Ya. Itu saya pastikan 1.485 itu sebagian besar mungkin hampir 100% itu adalah tenaga-tenaga yang selama ini bertahun-tahun 5 sampai 10 bahkan ada yang 5. Saya menemukan Mas itu ada guru yang melapor ke saya, dia bersama dengan anaknya itu sudah mengabdi di satu sekolah yang sama, itu ada yang anaknya mengabdi di atas kurang lebih 7 tahun, si ibu itu 12 sampai 15 tahun Sudah 2 generasi, Pak ya. berstatus sebagai tenaga honor. Honor, siap. Mungkin pada saat itu hanya dibayarkan berdasarkan dana BOS yang ada di sekolah itu tidak lebih dari 500.000. Dan itu tidak pasti kan, Pak? Dan itu tidak pasti, dan itu sewaktu-waktu ketika dana BOS mengalami penurunan otomatis bisa juga terdampak Iya. terkait dengan. Nah, alhamdulillah kita sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat melalui Menteri PAN, melalui BKN yang mengambil kebijakan dalam rekrutmen tenaga P3K, dan itu dipastikan mereka dibayarkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sisi yang lain teman-teman guru se-Kabupaten Bulungan mulai dari tingkat SD sampai di SLTP yang memiliki sertifikasi pendidikan itu juga mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan yang kita berikan, yang kita alokasikan di APBD tahun 2025 ini. Iya. Berarti memang tidak hanya untuk tunjangan ini, artinya ekstra tunjangan ini tidak hanya untuk kalangan yang PTT, tapi juga yang ASN, yang kategori ASN. Kategori ASN. Dengan ketentuan sama dengan bukan PTT ya, tapi P3K. Sorry, P3, iya P3K, Pak. Kita memang tahu Pak ya, pendidikan ini salah satu tantangan terbesar di seluruh Indonesia, tidak hanya Bulungan, memang kesejahteraan dari para guru, terutama honorer. Kita kemarin lihat salah satu berita Pak, ada guru yang puluhan tahun mengabdi, dia baru diangkat P3K 2 tahun menjelang pensiun. Ya. Itu ironi juga kan Pak ya, makanya kalau itulah memang kondisi ya. Betul. Itu kondisi itu bukan hanya terjadi di mungkin di tempat lain di Kabupaten Bulungan. Saya katakan tadi saya memang menemukan itu. Siap. Artinya 900.000 dengan jumlah berapa itu 1.800? Bukan, kalau 900.000 itu insentif bagi teman-teman guru TK PAUD ya. Oh, yang TK kan PAUD. teman-teman TK PAUD guru ini kan tidak masuk di dalam formasi P3K. Iya, betul. Karena dia di bawah yayasan gitu. Di bawah yayasan. Hampir semuanya bahkan Pak ya. Nah, itu pun kita perhatikan. Artinya kalau yang sudah P3K saya yakin sudah aman lah ya. Aman, Pak. Baik dari status maupun dari perhatian terhadap gaji, perhatian terhadap kesejahteraan mereka juga sudah teralokasi. Artinya apapun statusnya untuk pendidik ada perhatian dari pemerintah kabupaten gitu. Baik, siap. Kita masih di lingkup pendidikan nih Pak Bupati. Tapi agak menyinggung sedikit program nasional. Nah, Kabupaten Bulungan itu kita ketahui menyerap kurang lebih 30 miliar ya kalau tidak salah Pak ya, untuk program makan bergizi gratis. Bagaimana itu Pak alokasi yang kita bilang itu kan angka yang tidak kecil juga, bahkan untuk program unggulan dari Kabupaten Bulungan setengahnya. Dan itu apakah itu untuk 1 tahun ini saja atau itu untuk multi years Pak yang 30 itu di miliar? tahun 2025. 2025 saja. Jadi kita tidak mengenal penganggaran yang bersifat multi years, baik yang bersifat berkaitan dukungan terhadap program nasional makan gratis maupun juga berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Jadi kita pastikan bahwa APBD Bulungan itu hanya berumur 1 tahun secara parsial ya. Jadi tidak ada program-program yang bersifat multi years. Nah, kaitan dengan program ini Mas, memang kita juga berkolaborasi dengan, karena memang di sini kan ada Badan Gizi Nasional. Nah, tentu itu juga melibatkan seluruh kementerian lembaga, bagaimana standar pemberian makanan bergizi di kabupaten yang ada di Indonesia yang diatur oleh melalui Badan Gizi Nasional itu juga menjadi atensi dan perhatian kita dalam mengeksekusi dukungan itu sendiri. Sehingga kita ingin bagaimana inline antara program pemerintah pusat, karena ini juga berdampak secara langsung terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan berkaitan dengan masalah kesejahteraan dan kesehatan anak-anak kita yang ada di Kabupaten Bulungan melalui program makan gratis itu. Ada ini nggak Pak? Ada khususnya Bulungan Pak ya, karena kita tahu untuk kebutuhan pokok dan bahan baku Kalimantan Utara secara keseluruhan ini kan ada kendala seperti harga yang lebih mahal. Nah itu cukup mempengaruhi nggak Pak alokasi dari pusat? Pasti, karena melaksanakan program makan gizi gratis usia yang dilaksanakan melalui kita di Kabupaten Bulungan itu kan tidak semuanya bisa terpenuhi di Kabupaten Bulungan. Nah, memang ada beberapa bahan-bahan yang memang harus disiapkan, yang itu harus didatangkan dari Pulau Jawa misalnya. Nah, sehingga ini juga butuh waktu dan juga mungkin alur distribusi.
Nah ini yang kita jaga, jangan sampai nanti program-program makan bersih gratis ini hanya terhambat programnya hanya karena persoalan ketika alur distribusi bahan-bahan yang dalam rangka untuk pemberian makan ini mengalami hambatan dari sisi distribusinya. Nah itu yang memang kita komunikasikan terus supaya program-program ini benar-benar menyentuh. Karena Mas ini di Kabupaten Bulungan tidak kurang dari 35.000 anak yang harus kita layani. Termasuk SMA berarti Pak ya? SMA itu di tingkat provinsi. Tapi secara alur anggaran termasuk ke 30M atau dia di luar? Beda lagi? Kita hanya bicara mulai dari tingkat SD, sampai SMP maupun TK ya. Berarti untuk coveragenya sendiri Pak, lingkup yang sekarang tergarap untuk makan bergizi gratis, apakah sudah cukup merata di semua kecamatan atau ada yang masih belum tersentuh karena Ya memang kami sangat menyadari ya dengan sebaran penduduk, dengan kondisi luas karakteristik wilayah, dengan medan yang harus dilalui memang, dan kedua standar tadi ya berkaitan dengan dapur misalnya. Tidak semuanya itu bisa dimaksimalkan, bisa disiapkan di satu kecamatan. Dan tidak mungkin juga kita fokuskan di ibu kotanya kabupaten untuk distribusi makan gizi gratis se Kabupaten Bulungan itu. Karena persoalan jarak, persoalan yang berkaitan dengan medan yang harus dilalui. Nah sehingga nanti mungkin ada formula yang saya katakan di 30 miliar itu kan harus juga dalam bentuk formula menyesuaikan dengan kondisi di mana tempat anak-anak kita itu bersekolah. Nah jadi indeks kemahalan harga di satu kecamatan desa itu pasti berbeda antara yang ada di ujungnya Kabupaten Bulungan dengan yang ada di ibu kota. Nah itu pasti menyesuaikan karena memang harga yang berlaku di sana itu menjadi yang harus kita lakukan penyesuaian dalam pemberian makan gizi gratis tersebut. Berarti memang program-program nasional yang dari APBN untuk Kabupaten Bulungan ini cukup banyak trik Pak ya untuk mengakali supaya efektivitasnya itu dan efisien juga karena biaya kirim termasuk distribusi dari antar kecamatan cukup memakan biaya ya Pak ya. Untuk pangan sendiri Pak, apakah memang nanti akan dimaksimalkan juga bahan-bahan baku dari dalam daerah? Ya termasuk bayangan kita ke depan program makan gizi gratis ini kan ketika berlanjut nanti di tahun-tahun mendatang. Hari ini kita melakukan kerjasama dengan Pak Menteri Pertanian. Saya ingat betul sekitar 2 minggu atau 3 minggu lalu paling lama baru berkunjung kan? Berkunjung dan memberikan semangat bagi para petani kita dan juga bantuan yang diberikan itu sangat menyentuh langsung kepada kebutuhan para petani. Nah dengan demikian pemenuhan kebutuhan pangan misalnya dari sisi beras kita harapkan nanti bisa yang salah satu serapannya itu dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan pemberian makan gizi gratis bagi anak-anak kita yang ada di Kabupaten Bulungan, di mana berasnya itu diproduksi di Kabupaten Bulungan. Nah, saya meyakini optimis bahwa dengan 4.600 yang menjadi target optimalisasi lahan, tentu produksi beras, produksi gabah yang ada di Kabupaten Bulungan itu bisa meningkat dengan memaksimalkan potensi lahan yang ada di Kabupaten Bulungan hari ini. Nah, sehingga para petani juga Mas dengan program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah pusat sudah per hari ini Bulog menyerap 6.500 per kilogram gabah kering, itu juga sudah diserap di tingkat para petani kita yang ada di Kabupaten Bulungan. Terakhir kemarin waktu kunjungan Pak Menteri di Desa Sajau Hilir itu kurang lebih 100 ton beras yang dihasilkan oleh para petani yang ada di Sajau Hilir itu sudah masuk ke Bulog dan itu sudah dibayarkan kepada para petani. Dan itu juga nanti distribusinya prioritasnya untuk wilayah termasuk wilayah Kabupaten Bulungan atau Kaltara secara keseluruhan. Secara keseluruhan di Kalimantan Utara. Saya agak minggir sedikit nih Pak, mungkin terkait pertanian juga. Bulungan ini kan salah satu lumbung produsen untuk Kalimantan Utara secara keseluruhan. Apakah memang secara jangka menengah atau panjang program-program terkait pertanian itu nanti akan tujuannya salah satunya untuk mengamankan pasokan untuk wilayah Kaltara paling tidak ya, atau Kaltim mungkin yang lebih dekat. Ya, dan ini kan saya katakan tadi Mas bahwa visi 2021 kita berdaulat pangan maju dan sejahtera. Tentu kita bicara pangan tidak lepas dari bicara tentang dunia pertanian dalam arti luas. Dan hari ini saya bersama dengan Pak Kilat merupakan visi lanjutan yang kita laksanakan, dan saat di antara sekian banyak dari 15 program prioritas itu juga banyak berbicara tentang pangan. Kita bicara masih di Mandau Tani, Komando Strategi Pembangunan Pertanian yang ada di dalam program prioritas tahun 2021 juga kita munculkan kembali di tahun 2024. Bicara dengan One Village One Product. Kita bicara tentang jaminan hasil mutu pertanian. Bahkan kita dimulai tahun 2026 minimal 1 miliar setiap tahun di APBD Bulungan itu dalam rangka untuk memastikan alokasi 1 miliar itu dalam rangka untuk menyerap hasil produksi pertanian. Tapi sifatnya cadangan atau pasti terserap senilai 1 miliar? 1 miliar harus terserap. Dan itu nanti bisa melalui pengelolaannya, manajemen kelolanya bisa melibatkan BUMD maupun juga BUMDes yang ada di teman-teman desa.
Dan ini kita harapkan nanti para petani kita juga tidak lagi berpikir menanam padi yang luas, memproduksi yang banyak. Pertanyaannya kan kemana menjual. Ya, Nah hari ini solusinya oleh negara, pemerintah pusat ada 6.500 gabah kering yang diserap melalui Bulog. Ditambah nanti dengan APBD kita di tahun 2000 kita mulai itu kurang lebih 1 miliar alokasinya. Nah ini juga menjadi jaminan bagi para petani kalau saya memproduksi gabah, kalau saya memproduksi beras dalam jumlah yang besar, pasarnya serapannya sudah ada. Ya. Nah yang kedua Mas, kita berkomitmen tahun 2026 minimal setiap tahun kita targetkan 100 km jalan usaha tani yang kita bangun. Oh iya. Nah ini dalam rangka memudahkan akses para petani kita. Ya. Nah termasuk tadi yang saya katakan di tahun 2025 ini ada alokasi 1 miliar dari APBD yang masuk dalam 1 di antara 10 program prioritas strategis daerah Kabupaten Bulungan itu adalah bicara tentang optimalisasi lahan pertanian. Iya, kalau saya lihat sektornya dari 10 program unggulan itu Pak, pertanian itu salah satu yang porsinya sangat menjadi konsen ya. Yang alokasinya itu kompleks, ada yang terkait infrastruktur penunjangnya, ada yang terkait alsintannya, alatnya dan pertanian itu sendiri termasuk bibit, serapan pasar dan bibitnya juga. Jadi memang kalau saya lihat Pak, dari 10 program unggulan sektornya itu cukup merata memang Pak, antara pendidikan, infrastruktur kesehatan, dan juga termasuk pendidikan kesehatan, infrastruktur dan juga pertanian. Artinya kan sesuai visi Kabupaten Bulungan kedaulatan pangan. Artinya memang yang jadi perhatian khusus itu adalah sektor pertanian dalam arti luas. Dalam arti luas. Kalau kita bicara sektor pertanian dalam arti luas kan berarti Pak tidak hanya tanaman pangan ya. Ada perkebunan, hortikultura dan lain-lain. Subsektor mana nih Pak yang sejauh ini jadi unggulan Kabupaten Bulungan? Kalau yang sudah kita laksanakan hortikultura ya maupun juga perkebunan itu yang dilaksanakan sejak tahun 2022 itu saya di tahun menjabat 2020 dari awal itu saya sudah serahkan ada 30.000 bibit coklat yang bagi diserap oleh teman-teman para petani coklat yang ada di Desa Antutan. Kecamatan mana tuh Pak? Tanjung Palas. Kecamatan Tanjung Palas, tepatnya di Desa Antutan untuk dilakukan penanaman perkebunan coklat. Dan alhamdulillah di tahun 2024 awal saya sudah menikmati coklat yang ditanam oleh para petani tersebut. Dan itu juga memang di 2 desa, khususnya di Desa Antutan, Pejalin di Kecamatan Tanjung Palas itu sudah bisa mengolah. Jadi teman-teman petani coklat di sana tidak hanya memproduksi bijian kering, tapi juga sudah dalam bentuk olahan, bahkan sudah dalam bentuk batangan maupun bubuk. Yang siap dikonsumsi. Dan siap dikonsumsi. Dan itu juga kita kerjasama, dan saya ajak memang mengundang beberapa waktu yang lalu ketika teman-teman para pelaku usaha yang ada di Tanjung Selor, para pemilik KP ya. Itu juga kita ajak ke lokasinya teman-teman yang petani coklat yang ada di Desa Antutan. Minimal di situ ada komunikasi yang terbangun dalam pemenuhan kebutuhan coklat di KP ataupun di resto yang ada di Bulungan. Mungkin salah satunya bisa bersumber dari teman-teman petani Antutan ya, petani coklat. Sehingga ini juga terjadi saling terjadinya komunikasi ini kan pasti akan terbangun relasi bisnis yang kuat antara para petani dengan para pengelola usaha lain, dalam hal ini melalui pemilik KP yang ada di Tanjung Selor yang bisa memanfaatkan hasil produksi coklat yang dihasilkan para petani itu bisa menjadi sesuatu yang bisa dijual atau komoditas yang bisa dinikmati oleh masyarakat kita yang lain. Artinya titik temu antara pengusaha yang menggunakan hasil pertanian itu dengan para petani minimal kan selain transaksi jual beli, mereka ada komunikasi apa yang harus dievaluasi dari hasil termasuk pasti olahannya gitu Pak ya. Nah saya juga sangat terima kasih ada konsen baik dari teman-teman kepala desa. Bahkan di Antutan maupun di Pejalin itu ada investasi yang dilakukan oleh teman-teman kepala desa dalam mendukung program perkebunan coklat. Nah sehingga dengan menggerakkan BUMDesnya, dan itu kan ada investasi yang walaupun pengolahannya masih dalam skala home industri, paling tidak mereka sudah bisa melakukan diversifikasi ya. Iya betul. Kalau dulu mungkin petani coklat kita ini hanya orientasinya panen nanam coklat, panen, jual buah, dijual bijian. Nah hari ini sudah dalam bentuk olahan. Ya. Untuk harga kalau dijual bijian memang lebih murah. Lebih murah. Makanya, tapi kalau kita sudah bisa meningkatkan jenisnya ataupun diversifikasi bentuknya itu bisa nilainya lebih mahal. Ya karena itu nanti akan mempengaruhi indeks kesejahteraan petani juga Pak ya. Pasti. Artinya karena kita tahu pemirsa coklat atau kakao ini juga
salah satu komoditas unggulan di Kalimantan, tidak hanya Indonesia Pak ya, Iya. tapi juga Malaysia. Malaysia. Kita tahu kalau kita ke Tawau, Kompetitor kita ya, pasti. kompetitor kita kalau ke Tawau itu pasti diajaknya salah satu destinasinya itu adalah museum coklat, serba-serba coklat. Dan Mas memang aneh ya, lucu juga bahwa beberapa waktu lalu saya dapat laporan dari teman-teman petani coklat yang ada di Santutan, justru serapan itu memang banyak diminta oleh dari Malaysia ya. Oh baik. Nah, cuma saya bilang jangan kita mengirim bijian, kalau perlu orang Malaysianya, para pengepul ataupun pedagang yang ada di Malaysia itu datang ke kita. Oh, Dan dia bisa investasi apa nih? ya. Jadi tidak hanya dalam bentuk bijian yang kita olahkan yang kita kirim ke Malaysia, tapi mudah-mudahan dia datang membawa investasinya, bisa membantu meningkatkan pengolahan yang ada di Kabupaten Bulungan, khususnya pengolahan coklat. Artinya selain menyerap hasil olahan juga mengundang investasi baru begitu Pak.